Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Aku Mendengar Namaku di Kuburan. Namaku Raka. Aku bukan orang yang percaya hal mistis, tapi malam itu segalanya berubah. Semua bermula saat aku dan tiga temanku, Tio, Anya, dan Dito, mendatangi makam tua yang konon tak pernah dikunjungi lagi sejak tahun 1980. Kami datang hanya karena tantangan bodoh, siapa yang berani merekam suara di tengah kompleks kuburan itu tengah malam, sendiri. Ketika giliranku tiba, aku tertawa. Kuburan, gampang. Aku membawa perekam suara, ponsel, dan berjalan ke tengah-tengah area pekuburan. Suasananya mencekam, angin seperti bisik, dan dedaunan berbisik lirih. Aku menekan tombol rekam, lalu duduk di samping sebuah nisan tua. Tak ada yang terjadi. 5 menit, 10 menit, lalu, Raka, suaranya lirih, dekat, tapi sekelilingku kosong. Aku berdiri, menoleh ke kanan, ke kiri, tak ada siapapun. Raka, kali ini lebih jelas. Dari arah nisan yang ada di hadapanku. Aku menyorotkan senter ke batu nisan berlumut itu. Tanganku gemetar. Tertulis, Raka Dwinanto, tahun 1998 sampai tahun 2024. Itu, namaku, lengkap, bahkan tahun lahirku benar, tapi 2024. Tahun ini, aku mencoba tertawa, meyakinkan diri ini semua prank. Tapi ketika aku membalik badan untuk lari, ada sosok berdiri di ujung jalan tanah, wajahnya sama persis denganku. Tapi matanya kosong, hitam legam, dan mulutnya menganga seperti ingin menjerit. Ponselku mati, perekamku terjatuh, dan dunia berubah menjadi gelap. Keesokan harinya, mereka menemukan perekam suaraku. Tidak ada jejak tubuhku, tapi ketika diputar, terdengar suara terakhir yang terekam. Aku mendengar namaku di kuburan, dan sekarang aku di sini. Setelah hilangnya Raka, desa digegerkan. Polisi melakukan pencarian, tapi tak ada jejak sama sekali. Bahkan anjing pelacak pun berhenti tepat di depan nisan bertuliskan nama Raka Dwinanto. Tio, Anya, dan Dito dihantui rasa bersalah. Mereka saling menyalahkan, tapi juga takut. Anehnya, malam setelah kejadian itu, ketiganya mulai mengalami hal-hal aneh. Anya mendengar suara langkah kaki di loteng rumahnya, padahal dia tinggal sendiri. Suara itu selalu berhenti ketika dia mencoba mencari sumbernya. Dito bermimpi melihat Raka berdiri di depan cermin kamar mandinya, menatapnya dengan tatapan kosong, dan berkata, gantian. Tio, yang paling keras kepala, berani memutar ulang rekaman suara terakhir dari ponsel Raka yang sempat diselamatkan. Tapi kali ini, rekaman berubah. Di akhir rekaman terdengar suara-suara lain, seperti tangisan, jeritan, dan suara Raka yang berkata, aku tidak sendiri di sini. Mereka semua memanggil kalian. 3 hari kemudian, Tio ditemukan di kamarnya, matanya melotot, tubuh membiru seperti kehabisan oksigen. Di tangannya masih menggenggam ponsel dengan layar menyala. Video terakhirnya menunjukkan Tio melihat ke cermin, dan Raka berdiri di belakangnya. Anya dan Dito panik. Mereka mencoba mencari bantuan ke seorang paranormal tua di desa. Raka tidak mati, tapi dia terjebak, kata si dukun. Rohnya dipanggil oleh sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang sudah lama menghuni kuburan itu. Kenapa namanya ada di batu nisan? Tanya Dito. Dukun itu menatap mereka dalam-dalam. Karena Raka tidak ditakdirkan untuk kembali. Nisan itu bukan kebetulan. Ia adalah panggilan, dan kalian bertiga telah membuka gerbangnya. Anya mulai menangis. Apa yang harus kami lakukan? Dukun itu menatap mereka, lalu berkata pelan, seseorang harus menggantikannya, atau semua kalian akan dipanggil. Malam itu, Anya dan Dito sepakat melakukan ritual yang disarankan si dukun. Mereka harus kembali ke kuburan tempat Raka menghilang, membawa benda peninggalannya, ponsel, perekam suara, dan sepotong rambut yang ditemukan di sisir Raka. Si dukun menggambar simbol aneh di atas tanah, tepat di depan nisan bertuliskan, Raka Dwinanto. Lilin hitam dinyalakan, dan mantra kuno mulai dibacakan. Udara perlahan menjadi berat, kabut turun dari segala arah. Suara jangkrik berhenti. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul Raka. Wajahnya pucat, matanya memohon. Dia tak terlihat seperti hantu, dia masih seperti manusia,
tapi ada bayangan gelap di belakangnya. Sosok itu tinggi, matanya merah menyala, tangannya seperti akar pohon yang hidup. Kalian datang, tapi kalian terlambat, ujar Raka lirih. Dia tidak akan membiarkanku pergi, kecuali ada pengganti. Dito spontan berdiri. Ambil aku, biar aku yang ganti. Raka menggeleng keras. Bukan kamu, dia sudah pilih, Anya. Anya terdiam. Kenapa aku? Raka menunduk. Karena kamu yang pertama menyebut namaku di kuburan itu. Kamu yang menantang malam itu. Sosok bayangan itu bergerak maju. Anya mulai berteriak, mundur, tapi tanah di bawahnya terbuka perlahan, seperti menariknya ke bawah. Dito mencoba meraih tangannya, tapi tidak bisa. Dukun itu berteriak, pilih. Sekarang, atau kalian bertiga akan hilang. Anya menatap Raka, dan tersenyum kecil. Kalau aku mati, pastikan dia nggak bisa ambil kamu lagi. Dengan sekuat tenaga, Anya merobek simbol di tanah, mengacaukan ritual itu. Tiba-tiba tanah bergetar, sosok gelap menjerit keras, dan semuanya menjadi putih. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi harinya, Raka ditemukan tak sadarkan diri di dekat nisan. Ponselnya rusak total. Anya dan Dito menghilang tanpa jejak. Polisi tak percaya cerita Raka. Hanya ada satu saksi mata, dukun tua itu. Ia hanya berkata singkat, yang dipanggil sudah kembali. Tapi harga untuk pintu yang dibuka, selalu harus dibayar. Setelah kejadian itu, Raka berubah. Ia tidak lagi seperti dulu, diam, sering melamun, dan kadang berbicara sendiri. Ibunya bahkan mendapati Raka duduk di depan cermin kamar sambil berbisik, maaf, aku tak bisa menggantikanmu. Namun yang paling aneh, nama Anya dan Dito perlahan menghilang dari ingatan orang-orang. Teman sekolah mereka, guru, bahkan keluarga, semua seperti lupa bahwa mereka pernah ada. Buku catatan mereka kosong, kamar mereka masih ada, tapi isinya kini tak bernyawa, foto-foto dengan wajah kabur, baju yang tak berbau, seolah pemiliknya tak pernah hidup. Raka satu-satunya yang masih mengingat mereka. Suatu malam, ponsel Raka menyala sendiri. Layarnya menunjukkan notifikasi. Voicemail baru 00, pukul 4.16 dari Anya. Dengan gemetar, Raka memutar pesan itu. Suara Anya terdengar lemah, seperti berbicara dari dalam air. Lebih besar dari, Ra, jangan percaya dukun itu, pintunya belum tertutup, dia bukan penyelamat. Dia penjaga gerbangnya. Lebih besar dari, dia butuh lebih banyak nama, lebih banyak jiwa, dan kau adalah umpan selanjutnya. Lalu terdengar suara jeritan. Suara Dito, diikuti bisikan yang semakin keras. Raka, Raka, Raka. Telepon mati. Besoknya, Raka mendatangi rumah si dukun. Tapi yang ia temukan hanyalah rumah kosong penuh abu. Di dinding ruang utama, tergores satu kalimat besar dengan darah kering. Siapa yang mendengar namanya di kuburan, sudah terpilih. Raka berlari, panik, tapi bayangan mulai mengikuti tiap langkahnya. Dan malam itu, ia berdiri di depan cermin, melihat sosoknya sendiri. Dot dan bayangan ketiga muncul di belakangnya. Tersenyum. Cerita ini belum berakhir. Ini baru awal. Setelah malam itu, Raka mulai sering melihat bayangan ketiga dalam cermin. Sosok itu samar, kadang terlihat seperti Dito, kadang seperti Anya, kadang seperti dirinya sendiri, tapi dengan mata putih kosong dan senyum retak. Raka mencoba menghancurkan semua cermin di rumah. Tapi setiap cermin yang ia pecahkan, muncul kembali esoknya, utuh, bersih, dan selalu menunjukkan lebih dari satu bayangan. Ia mulai mencatat semua kejadian aneh itu dalam jurnal. Lebih besar dari hari ketiga, cermin di kamar muncul kembali. Aku sudah menguburnya semalam. Hari kelima, ibuku tak mengenaliku. Katanya, aku bukan Raka. Tapi siapa lagi aku? Hari ketujuh, bayangan itu tersenyum saat aku tidur. Aku tidak bermimpi. Dia duduk di sudut kamar. Di halaman terakhir jurnal, ada satu tulisan besar. Aku bukan lagi satu-satunya yang hidup. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada malam ke-13 sejak kejadian, Raka mendengar ketukan di pintu rumah. 3 kali, pelan, lambat, seperti undangan. Ia membuka, tak ada siapapun. Namun di teras rumah, tergeletak sebuah bingkai foto. Isinya, foto lama mereka bertiga, Raka, Anya, dan Dito, dengan latar belakang batu nisan bertuliskan nama Raka. Tapi yang mengerikan, wajah Dito dan Anya di foto itu tidak ada. Hanya siluet hitam, kosong, seperti dibakar dari dalam kertas.
Dan tangan Raka dalam foto, menunjuk ke arah penonton. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan paginya, rumah Raka terbakar. Tak ditemukan jasad di dalamnya. Namun polisi menemukan satu benda yang anehnya tak ikut hangus, sebuah perekam suara rusak, masih menyala, memutar ulang satu kalimat berulang kali. Kau yang dengar namamu di kuburan, sekarang saatnya kau panggil nama berikutnya. 2 minggu setelah kebakaran rumah Raka, seorang mahasiswa bernama Gilang sedang menelusuri internet untuk mencari cerita urban legend lokal. Ia menemukan sebuah thread di forum gelap berjudul, "Kuburan yang menyebut namamu." Di dalamnya, seseorang dengan nama pengguna Rakadwinanto _98 membagikan cerita ganjil, kisah tentang mendengar namanya sendiri di kuburan, rekaman suara, cermin, dan hilangnya teman-temannya. Thread itu hanya berisi 5 postingan, dan semuanya berakhir dengan satu kalimat. Kalau kau baca ini, namamu sudah dicatat. Gilang tertawa. Ia menganggapnya hanya creepypasta biasa. Tapi beberapa hari kemudian, hal-hal ganjil mulai terjadi. Nama, Gilang, muncul di papan pengumuman kampus, di daftar mahasiswa Do, padahal ia masih aktif. Teman-temannya mulai lupa siapa dia. Saat ia mencoba memesan makanan online, ponselnya menampilkan notifikasi. Lebih besar dari pesanan untuk Rakadwinanto, dikirim ke TPU Sunyaragi. Gilang mulai panik. Ia mencoba kembali ke forum itu, tapi threadnya hilang. Username Rakadwinanto _98 tidak ditemukan. Malam itu, ia menerima email kosong. Tidak ada subjek, tidak ada pengirim, hanya satu lampiran, rekaman suara. Ia memutarnya. Awalnya hanya suara angin, lalu suara langkah kaki di atas dedaunan kering, kemudian, suara lirih. Gilang, Gilang, sudah waktunya. Lalu tawa kecil, dan detik-detik terakhir rekaman terdengar seseorang berbisik. Kau nama berikutnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dulu, Raka mendengar namanya di kuburan. Kini, nama itu terus berpindah. Siapapun yang tahu cerita ini, mendengarnya, membaca, atau membagikannya, mungkin sudah terlalu dekat dengan giliran mereka. Gilang kini hidup dalam ketakutan. Ia mencoba menghapus semua jejak online yang pernah mengakses thread misterius itu, tapi setiap kali ia mematikan laptop, halaman itu muncul sendiri, seperti jendela yang tak bisa ditutup. Setiap malam, suara itu semakin jelas. Tak hanya dalam rekaman, tapi langsung di telinganya. Gilang, Gilang. Suatu malam, Gilang pergi ke rumah seorang ahli supranatural muda bernama Ajeng, yang dikenal bisa mengakses dimensi lain lewat ritual pemisahan jiwa. Ajeng mendengarkan cerita Gilang dengan wajah serius. Lalu ia berkata pelan, "Lebih besar dari, kamu sudah dipanggil. Namamu sudah didaftar, tapi masih ada satu cara untuk lolos. Lebih besar dari, kamu harus menularkan kutukannya." Sebelum malam ketujuh setelah suara pertama terdengar, Gilang terdiam. Jadi, aku harus membuat orang lain mendengar namanya juga. Ajeng mengangguk pelan. Tapi tidak sembarang orang. Harus seseorang yang kamu kenal, yang pernah menyebut namamu dengan niat mengejek atau merendahkan. Gilang langsung teringat seseorang, Randy, senior di kampus yang pernah mempermalukannya di depan umum. Malam itu, Gilang mendatangi Randy. Ia memberikan flash disk dan bilang, "Coba dengerin rekaman ini. Menurutmu asli atau editan?" Randy, yang gemar mengerjai orang, langsung memutar rekaman itu di kamarnya. Gilang menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, lampu kamar mati. Randy menjerit. Gilang masuk, tapi Randy tidak ada. Hanya laptop menyala, dan satu kalimat muncul di layar. Nama telah berganti, tapi pintu tetap terbuka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 minggu kemudian, Gilang merasa tenang. Suara-suara menghilang. Mimpi buruk berhenti. Ia mulai percaya semuanya sudah selesai. Tapi saat ia membuka Instagram, akun barunya tiba-tiba follow satu akun misterius. Lebih besar dari nama yang dipanggil. Akun itu hanya memiliki satu pengikut. Dan satu postingan, gambar nisan, dengan nama, Gilang Ramadan, 2000. Gilang membeku di depan layar. Ia mencoba membuka profil akun nama yang dipanggil. Bionya hanya satu kalimat. Lebih besar dari, jika namamu muncul di sini, waktu tinggal hitungan hari. Gilang melapor ke polisi siber, tapi hasilnya nihil. Akun itu tak bisa ditemukan lewat pencarian biasa, hanya muncul di ponselnya, dan hanya di jam tertentu, pukul 1:03 dini hari. Semakin lama,
akun itu mulai mengunggah foto-foto lain. Pertama, potret kamar Gilang dari sudut yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kedua, foto dirinya sedang tidur, diambil dari sisi ranjang. Ketiga, foto Ajeng, tapi wajahnya sudah kabur, seperti terbakar dari dalam gambar. Gilang panik dan menghubungi Ajeng. Tapi saat ia tiba di rumah Ajeng, pagar sudah terbuka. Rumah kosong, tidak ada suara, hanya lilin-lilin ritual masih menyala di ruang tengah. Di lantai, tergambar lingkaran simbol seperti sebelumnya. Tapi kali ini, di tengah lingkaran itu, tergeletak cermin, dan di dalamnya hanya ada bayangan Gilang, sendirian. Gilang mulai sadar, kutukan ini bukan sekadar tentang mendengar nama. Ini tentang dilihat, diingat, dan disebut. Dan media sosial adalah ladang sempurna untuk menanam nama baru. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam ke-7, Gilang bersiap melawan. Ia menyiapkan kamera, lilin, dan mencoba merekam dirinya sendiri membaca doa dan menolak panggilan itu. Tapi setiap kali merekam, filenya rusak. Suaranya hilang. Jam 1:03 pagi, akun @nama yang dipanggil melakukan live. Tanpa sadar, Gilang menonton. Di layar muncul nisan bertuliskan namanya, lalu berubah jadi wajahnya sendiri, membusuk perlahan. Penonton live bertambah. Dari 1 jadi 2, 7, 30. Dan di kolom komentar, muncul satu komentar pertama. Gue juga dengar nama gue di kuburan itu. Nama gue ada di daftar. Gimana cara keluar? Gilang menjerit. Ternyata dia bukan yang terakhir. Kutukannya menyebar. Akun live itu kini berisi ratusan nama, terus bertambah, dan Gilang. Ia tak pernah ditemukan. Tapi setiap jam 1:03, akun itu masih siaran langsung. Dan kadang, kamu akan melihat namamu sendiri lewat sekilas. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kau pikir ini hanya cerita? Coba lihat jam. Sudah jam 1:03. Sudah sebulan sejak Gilang menghilang, dan cerita tentang nama yang dipanggil mulai menjadi viral. Orang-orang yang mendengar tentang kutukan ini mulai berbicara tentangnya, saling berbagi, dan memperingatkan satu sama lain. Mereka yang pernah melihat akun itu, atau lebih parah lagi, mendengar namanya disebut di dalamnya, mulai merasa terancam. Di sebuah desa terpencil, seorang pria bernama Andi sedang duduk di depan komputernya. Ia merasa aneh, seperti pernah mendengar sesuatu yang ganjil dalam tidurnya semalam. Nama-nama yang tak ia kenal, suara-suara yang mengganggu. Lalu ia membuka media sosialnya. Tiba-tiba, nama yang dipanggil muncul di layar. Tidak ada notifikasi, tidak ada pesan masuk, hanya sebuah foto yang membuatnya membeku. Andi sedang berdiri di tengah kuburan, wajahnya tertutup bayangan hitam, dengan tulisan di bawah foto, nama telah berganti lagi. Dia segera menutup aplikasi itu, mencoba menenangkan diri. Tapi ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Jika kamu membaca ini, kamu yang berikutnya. Dia mencoba mengabaikannya. Namun suara di dalam kepalanya semakin keras. Suara orang-orang yang mendekat. Orang yang ia kenal, bahkan yang sudah mati. Semua terhubung pada satu hal, nama. Andi berlari keluar rumah, tapi ketika ia melangkah keluar, jalanan di depannya berubah. Tak ada lagi rumah, hanya kuburan. Kuburan yang sama seperti dalam foto tadi. Semua nisan bertuliskan nama-nama yang hilang. Beberapa di antaranya adalah nama yang pernah dia dengar. Dan di ujung sana, dia melihat Gilang. Wajahnya hancur, tubuhnya terbungkus bayangan gelap. Gilang menatapnya tanpa ekspresi. Lalu, dengan suara rendah yang seperti datang dari kedalaman bumi, Gilang berkata, "Lebih besar dari, jangan sebut nama-nama kita lagi, Andi. Karena kita bukan yang terakhir. Masih banyak yang akan datang." Andi mundur, tapi kakinya terjerat dalam tanah. Dan ketika ia menoleh ke belakang, wajah-wajah familiar muncul dari kegelapan. Semua menyebut namanya. Sebelum ia bisa berteriak, suara itu mengalun lagi. Lebih besar dari, Andi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kamu pernah mendengar cerita ini. Mungkin kamu yang membaca ini juga sudah terpilih. Jangan sebutkan nama kita, karena yang terakhir akan menjadi nama berikutnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dengan ini, cerita "Aku mendengar namaku di kuburan" ditutup. Ending ini mengarah ke ide bahwa kutukan terus berlanjut, dan nama-nama yang sudah dipanggil akan terus bertambah. Cerita ini bisa dipakai sebagai urban legend yang hidup dan terus berkembang.